Saya akan membandingkan ajaran lama saya dengan ajaran sekarang yang saya ikutin. Ya udah, Ini perbedaan. mana itu? Kualitas itu ditentukan di atas komal sini ya. Kamu mau menunjukkan mukamu, kelihatan kualitasmu. Pertanyaannya yang dibahas ini ajaran dan pengajaran, ya, bukan contohnya. Boleh. Kamu sudah baca nggak ini? Yang satu ini? Ya, boleh, Al-Isra. boleh. Shh, ini sudah baca nggak Al-Isra 33 ini? Nah, Nah coba. Masih mau alibi lagi? Ya, membun-bun dengan alasan yang benar, ayo. Boleh, Membun. boleh. Berarti boleh kan? Kita bandingkan dengan ajaran yang saya ikutin sekarang. Tolong dibukakan Keluaran 20. Ini saya tinggalkan ajaran jahat itu. 13 coba kita buka 20, 13 sampai 17. Kalau tidak salah ya, karena saya bukan umat penghafal. Kita bandingkan ya. Kalau tadi, sebentar ya teman-teman. Kalau tadi di Quran, ya, ada ajaran boleh membun-bun dengan alasan yang benar. Surat Al-Furqan dan surat Al-Isra. Kita bandingkan dengan ajaran Yesus. Boleh tidak? Even itu alasannya apapun. Kita lihat. Keluaran 20 ayat, coba mulai dari ayat 13. Oh iya, Bandingkan saja, kita bandingkan perbedaan ajaran. dari ayat 12 ya. Ya, dan saya bisa mengkonter dan membandingkan ya Keluaran 20 itu dengan semua di Al-Quran. Saya bisa bandingkan. Benar. Walid nak baca boleh? coba sarin saya nih, host. Dari 12-nya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat yang ke-13, jangan membombon, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, jangan ditutup dulu data ini dan saya akan bandingkan ya dengan ajaran lama saya. Ya, kita by data karena ini bukan di masjid, dulu saya di masjid nggak pernah pakai data. Ya, oke, jangan membun-bun. Ya, jelas tidak ada alasan, tidak boleh kecuali dengan alasan yang benar-benar enggak. Ya, karena hukum yang ada di dalam Alkitab itu ya harus ya, valid, nggak boleh sebelah kaki dengan alasan yang benar boleh enggak. Justru jangan. Kalau tadi kita bandingkan dengan Al-Quran, isinya apa? Jangan membunuh, tapi dengan alasan yang benar boleh. Ini bedanya Pak Yusuf. Makanya saya ikutin ajaran yang ini. Ya, ajaran yang jelas dan benar. Kalau di dalam Islam tadi, 2 ayat, boleh membunuh dengan alasan yang benar. Tapi di ajaran Kristen, ajaran Yesus, dilarang membun-bun. Gak pakai alasan. Jelas ya? Oke, berikutnya. Kita bandingkan ya teman-teman ya. Karena saya udah keluar dari sana. Oke. Jangan berzina. Oke, tadi sempat kan di Al-Furqan ya, dilarang berzina, tapi dengan alasan yang benar boleh. Apakah di dalam Al-Quran lainnya ya melegalkan perzinahan atau tidak? Kita bisa minta tolong lagi ya Pak, kita bandingkan ya. Surat Al-Ahzab 51. Sekali lagi, tapi kita bukanya di yang sudah di apa namanya di Syahih Bukhari 4414. Itu ringkasannya. Syahih Bukhari 4414. Itu ringkasan dari surat Al-Ahzab 51. Pertanyaannya Yusuf sudah baca belum ini? Kita bandingkan ya, jangan berzina di Alkitab. Kita lihat di Quran dilarang berzina atau boleh. Surat Al-Ahzab 51 tapi diringkas di Syahih Bukhari 4414. Minta tolong, thank you yang sudah menolong saya. Santri nggak di bawah ini? Syahih Bukhari 4414. Ya, maaf ya teman-teman ya, bukan mendikte karena di Bentar ruang publik. aku catat dulu Bunda. Ya, ini ruang publik, kita harus belajar. Saya biar ya. nggak lupa. Itu harus bernarasi, itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan ini ruang publik harus ada datanya ya. Teman Islam ya, jangan gini loh, teman-teman Islam ya. Saran saya ya, kalian berdamai dan sama diri kalian sendiri, berdamainya dengan cara jujur. Jujur kalian pernah baca Quran atau tidak? Tahu arti dan maknanya atau tidak, itu dulu. Sabar ya teman-teman ya, karena memang buka data itu penting di ruang publik ya. Karena ini komal, saya rasa komal Kristen, komal edukasi ya. Jadi bukan cuma ngomong doang ya. Tolong bantu bacakan Mbak, kita bantu Mbak ini ya, saling support ya. Oke, biar saya yang bacakan. Biar Walid yang bacakan ya. Kamu, aku nggak mau baca dari atas soalnya itu banyak gosipnya. Kamu boleh menangguhkan atau dalam kurung mengauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula mengauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Oke, thank you. Surat Al-Ahzab ini untuk baginda nabinya Pak Yusuf ya, atau nabi saya yang lama dulu, ajaran lama ya. Saya nggak masuk di istri-istri.
Ya, karena Islam itu lebih dari satu istrinya. Ya, mau digauli satu hari 10 kali itu terserah, saya nggak masuk situ. Ya, saya masuk di Nabi Muhammad baginda boleh menggauli siapapun yang dia kendaki. Di luar istri itu ada kan? Dan itu kan ada dan di situ, ya kan? Setelah istri itu kan ada dan. Berarti kan di luar istri. Pertanyaan saya Pak Yusuf, di luar istri itu berzina atau tidak? Itu satu. Ya? Itu istri Kak. Sebentar, Pak. Baca, makanya saya bilang, Pak, Anda baca dulu. Istri-istri dan boleh menggauli. Berarti kan bukan cuma istri. Dan di situ makanya pelan-pelan ditelaah pelan-pelan. Dan boleh menggauli siapapun, siapa lagi itu? Menggauli Yang kamu kehendaki. Jadi selain istri juga boleh kan? Terus di bawah. Dan boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Pertanyaannya tolong jawab jujur. Perempuan yang sudah sebentar Pak Yusuf. Perempuan yang sudah dicerai digenjot lagi itu zina atau tidak? Sekali lagi Pak. Perempuan yang sudah dicerai digenjot lagi itu zina apa tidak? Tolong jawab dengan jujur. Publik ini tolong, semoga masih ada otak waras dan kejujuranmu ya, sesuai dalil itu. Menggauli atau menggenjot perempuan-perempuan yang sudah diceraikan itu zina atau tidak? Silakan. Saya memfitnah, menghujat atau tidak? Makanya saya bilang, Quran itu melegalkan perzinahan dan sayangnya pelakunya itu Nabi Muhammadku sendiri. Jelas ini. Gini loh, permasalahannya teman-teman Islam nggak pernah baca sih. Saya yakin teman-teman Islam kalau baca makna dan artinya, saya yakin kayak saya nanti. Menurut kamu, Yusuf, ya, menggauli kembali perempuan yang sudah diceraikan itu zina atau tidak? Kaget ya, baru tahu ya ada data ini di Quranmu. Makanya saya tinggalkan ajaran ini. Karena tertulis jelas dan pelakunya jelas junjungannya. Pertanyaannya, teman-teman Islam, makanya kalian jujur sama diri kalian. Pernah baca nggak arti dan makna dalam Quran dan dalam hadismu? Itu permasalahannya. Oke? Ya, oke, saya tidak bisa memaksakan Yusuf, saya cuma akan memberikan perbedaan tadi. Kita kembali lagi ya, sudah jelas ya, bahwa zina itu dilegalkan di dalam Islam. Sementara di Keluaran 20, jangan berzina. Hebatnya ajaran Kristen yang saya ikutin sekarang ya. Oke, perbedaan lainnya ya. Tolong kembali lagi di Keluaran tadi. Ya. Ada bedanya ya, kalau di Islam boleh berzina, kalau di Kristen nggak boleh. Ada apa lagi di situ? Jangan mencuri. Oh. Bagaimana ya teman-teman ya? Masuk di rumah itu ya. Ini jangan mencuri. Coba kita lihat di ajaran Islam di dalam Quran boleh nggak mencuri? Kita buka ya, kita bedah langsung ya. Surat An-Nur ayat 29. Kita bandingkan. Makanya teman-teman Islam ini nggak pernah baca, makanya nggak pernah tahu. Pertanyaanku cuma satu sama Kak Aisyah. Sudah berapa puluh juta yang Kak Aisyah dicuri dari umat Islam? Kamu tuh gimana sih? Ini Sudah tentang berapa pengajaran. saudaranya Yusuf, Kak Aisyah yang diperkosa? kamu sekolah apa sih Yusuf? Sudah Kamu lagi berapa membanding. perempuan yang Kak Aisyah? Kamu nggak bisa membanding, kamu nggak bisa membedakan ya, ajaran. Sebentar, Yusuf, Ya, kamu sudah bisa membanding. berapa perempuan yang kakak punya saudara diperkosa oleh kaum muslimin? Nggak ada. Ya makanya. Loh ini begini loh Yusuf, kamu tuh. Kakak kan bilang di Ini situ kualitas ini loh. dihalalkan. Sebentar, Saya Yusuf, tanya sudah berapa Yusuf. perempuan? Ya ini kata panik ya teman-teman ya, kita maklum ya teman-teman ya. Loh, Ya, ini kapan kan orang? kita membedakan pengajaran loh. Gimana sih? Itu cuma bertanya. Sudah berapa adik perempuan kakak diperkosa oleh kaum muslimin? Belum ada karena ini bukan Ya, di makanya, belum jangan ada karena ini bukan di mana itu Pakistan. Bukan di negara Islam di sini ada hukumnya. Kalau di negara Islam memang itu akan terjadi. Kamu kayaknya tampangnya tampang sekolah tapi tidak bisa membedakan mana ajaran mana oknum ya. Tampangnya tampang sekolah teman-teman, tapi dengan dalil itu tidak bisa membedakan mana ajaran dan mana oknum. Bisa bacakan ayat. Yusuf, ya, kamu bisa tahu nggak? Saya ini lagi membandingkan ajaran mana yang benar dari Quran dan dari sebentar. Oleh kaum muslimin. Yusuf, saya lagi membandingkan ajaran yang tertulis di dalam Quranmu dan ajaran yang tertulis di Alkitab. Kalau membandingkan itu gini loh Kak. Kejadian hari ini terjadi karena ayat itu gitu loh. Oh, mau tahu kejadian itu akan terjadi di ayat itu gitu?
Hah? Umat muslim ini kan Sebentar, kamu mau tahu contohnya juga? Gimana sih kamu? ini loh kak, kau muslim. Saya kira lawan saya dari tampangnya begini ya. Tadi Anur ayat berapa Bu? 29 ya Bu Ya, ya? kita bandingkan saja 29 Iya, kita iya. bandingkan ya. Ya, Jadi kan, kita dilarang mencuri. Ini kan yang tidak terjadi di hari ini gitu loh. Ucup, bukan seperti itu kau. Jadi Dengar Walid boleh. ayat itu yang sudah yang kerabat-kerabat dari kakak kan nggak ada kan? Sudah berapa? Iya, itu tidak terjadi sama bunda. Tapi di luar sana udah pada terjadi, Ucup. Cuman segini doang kualitasnya Islam. Aduh, namanya Yusuf itu, astagfirullahaladzim. Kalau kamu mau cari buktinya, kamu ini kan orang sosmed. Masa kamu saya begini loh, Yusuf, kamu tau nggak? Saya lagi bicara apa sih? Saya lagi bicara ajaran yang tertulis. Kalau ajaran gauli perempuan yang diceraikan, kalau kamu tahu kamu tuh gimana sih? Kamu harus mencerai. Ini ya. Gini loh ya, gini. Ya nggak ada lah Bu. Yusuf, saya ini lagi membacakan ajaranmu yang tertulis dan ajaran saya yang tertulis. Bukan praktek. Kalau prakteknya kamu cari sendiri. Ya, ternyata kualitasnya segini, teman-teman. Islam itu adalah Karena bininya udah kayak ninja di situ. Bininya udah kayak ninja, tapi nggak tahu, nggak ngerti. Coba ini baca nih. Biar Walid baca dulu nak, Ucup, boleh? boleh. Oke. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni sebagai tempat yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sebutkan. Oh gitu. Jadi Boleh ya? kalau contohnya ya dengan ayat ini, kalau ada orang lagi mudik yang dalamnya ada kulkas, ada TV, itu boleh, tidak ada dosanya. Itu contohnya Yusuf. Itu contohnya Yusuf ya. Berarti dilegalkan nggak maling? Maling dilegalkan nggak? Harta bendanya Yusuf gini loh, ini ruang publik. Kamu boleh menyanggah dalil-dalil saya dengan dalil bukan yang congormu. ini Sekali lagi Yusuf, pertanyaan saya terakhir. Yusuf saya tanya, berzina dan sebenarnya Yusuf berzina dan maling itu boleh nggak? Yusuf berzina dan maling dalam Islam boleh nggak? Yusuf berzina dan maling boleh nggak dalam Islam? sudah berapa kakak punya saudara perempuan yang Sekali dizinai? lagi saya tanya, berzina dan mencuri berdosa nggak dalam Berapa Islam? saudara kakak yang dizinai oleh kaum Ya? muslimin? Kok nggak nyambung sih? Pertanyaannya, di dalam Islam berzina dan maling itu boleh tidak? Gimana nggak boleh kak? Nggak boleh. Tapi sekarang saya tanya, kamu pengikut Muhammad nggak? Boleh. Saya tanya, kamu pengikut Muhammad nggak, Sub? Pengikut Muhammad. Nah, justru kamu bukan pengikutnya. Karena begini, Sub, sebentar ya. Kakak ini luar Sebentar. Oke lah kita pengikut Perkata, Muhammad. Yusuf, kita beda data. Yusuf, kalau Yusuf, kamu kan ngaku pengikutnya Muhammad. Justru Muhammad bilang berzina dan maling itu masuk surga. Kita lihat datanya. Saya bukan kayak Yusuf ya, nggak ada data. Tolong dibukakan. Ya, inilah spesialnya Islam. Maling dan zina masuk surga. Ya, Sahih Bukhari 2983. Tolong dibantu saya. Kak begini. Tolong dibantu ya. Jadi Yusuf ini yang ngaku pengikutnya Muhammad, cuma congor doang ilmunya. Ya. Justru Muhammad bilang berzina dan maling masuk surga asalkan dia ya. Kalian mendekati zina. Tolong dibuka. Apa tadi bunda? Sahih Bukhari 2983. Kamu gak ada ilmunya, Sob. Les angin mbak air sana, Sob. Ini ruang publik, Sob. Kamu ada data, Sob. Di dalam Islam itu, kalau kamu menjadi pengikut Muhammad bilang bahwa pencuri atau maling dan pezina itu masuk surga, asalkan tidak menyekutukan Allah, Sob. Asalkan tidak menyekutukan Allah, maling sama pezina masuk surga, makanya Kakak enak. punya asumsi aja. Tolong loh, bukan asumsi saya, kamu baca ini dalilnya. Makanya saya paling anti kayak kamu, saya bukan kamu. Saya pakai data, so kamu dari tadi cuma doang. Seperti itu, Pak. Di dalam Islam itu, ya sesuai data Yusuf, kamu dari tadi membantah pakai data enggak? 80% ini Islam. Saya makanya keluar dari ajaran setan ini, Yusuf.
Udah dalil Sob yang ngomong bukan kamu. Kamu dari tadi congormu doang. Berapa harta benda kan? Ini loh ya, bahwa di dalam Islam Berapa maling, harta benda maling kaki? dan pezina masuk surga. Makanya kunci untuk masuk jannah di Islam gampang ya. Buat para lonte-lonte yang penting kalian Islam itu masuk surga. Kita lihat dalilnya. Sahih Bukhari 2983. Yang di Kita lihat Sahih Bukhari 2983. Pakai data Sob ya. Ini bukan masjid Sob ya. Kebiasaan. Nggak butuh data. Nggak butuh data Sob. Itu baca Sob ya. Congor saya ini congor berdalil Sob ya. Saya paling haramkan congor saya kalau tidak membaca dalilnya. Baca Tapi Sob. kalau kakak mau Ini loh Sob ya, ajaranmu. ya udah bebas aja kan. Ajaranmu ini baca, kamu malu ya? Ya, buat para lonte. mana malu? Itu yang penting lonte ya, tidak menyekutukan Allah masuk surga. Baca Sob, ini katanya bagindamu ini, kata nabimu. Ucup Ini Malik pernah baca boleh? Baca. Memang kakak sudah lontek. Baca. Ucup Malik pernah baca dulu. Baca. Oke. Ucup diam dulu ya. Ya. Balik baca ya. Gua kira lawan gua berilmu, ternyata cuma ngomong doang. Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri? Jibril menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. No, Oke, sudah jelas ya. Sudah jelas ya. Berarti enak untuk menuju jalannya Islam ya. Yang penting tidak menyekutukan Allah ya. Sekelas dia lonte sama maling masuk surga. Ya, makanya ini ayat ini sebenarnya ya. Saya tantang. Kamu sabar dulu, Sob. Kamu sabar. Kamu jangan. Sob, tolong host dia di mute. Kamu lawan saya tidak pernah bawa data host ya. Tolong hormati saya. Ya, kalau dia lawan saya nyomor-nyomoran terus, kamu di mute. Saya nggak butuh sama kamu. Ya, karena kamu dari tadi nggak pernah pakai data. Kamu cuma mulut saja. Ya. Ini data ini percakapan antara Jibril dan nabimu. Ya, sudah jelas ini. Dalilnya bukan cuma satu, Sob. Di Sahih Muslim juga ada, sama. Ya. Bagaimana kamu bilang dilarang berzina, dilarang mencuri, sementara nabimu yang kamu bilang kamu pengikutnya, bilang apa? Ya, maling dan pezina yang penting tidak menyekutukan Allah masuk surga. Makanya maaf ya, saya orangnya apa adanya. Buat para lonte laki, lonte perempuan, lontelah terus. Yang penting KTP-mu Islam. Ya, jadi nggak perlu kalian jual tanah, jual rumah, ya. Nggak perlu untuk naik haji, beramal nggak perlu. Itu, ya. Permasalahannya Yusuf ini nggak pernah baca. Ya, makanya saya tantang kan, saya bawa ayat ini. Tolong buat para ustadz-ustadz ya, yang suka ceramah sholat Jumat di lapas, 2 bulan aja setiap Jumat Anda tausiah ayat ini. Saya mau lihat grafik tentang maling itu tambah meningkat atau menurun. Ya, kamu dari tadi Sob ya, congormu membantah beralibi boleh, tapi nggak ada dasarnya. Ini Sahih Bukhari 2983. Ya, jadi di dalam Islam ya, maling sama pezina asalkan tidak menyekutukan Allah alias KTP-nya Islam masuk surga, enak tenan. Enak tenan. Nggak perlu beramal, nggak perlu jual tanah naik haji, nggak perlu sembahyang, pokoknya jadi maling sama lonte, yang penting KTP-nya Islam maju surga, enak tenan. Minggat Yusuf. Ingat dia ngaku mati. Makanya masih Islam. Gak pernah baca. Masuk lagi dia. Ingat ya, Tos, minta maaf Host. Sebentar Host, maaf ya Host. Saya mengizinkan siapapun menyanggah boleh. Dalil saya boleh. Tapi saya mohon hostnya harus tegas. Sanggah boleh, menolak boleh, asal bawa data pembanding. Karena ini ruang publik, ini ruang edukasi saya rasa. Aja guys, Itu kita yang juga pakai diharuskan. timer, mau nggak? Jadi Pakai diskusi. timer, tapi kalau kamu nggak ada datanya ngapain? Dari tadi kamu ngoceh terus. Nah, kebetulan saya ada 2 HP. Lo enggak gini loh, gini ya. Kamu Mau dari nggak? tadi, Mau nggak? pakai mau. saya? Tapi berdiskusi pakai gini pakai loh, waktu. Mau nggak? gini loh. Masalahnya kamu dari tadi nggak pakai Ya, dalil, mau so nggak? ini bukan masjid. Mau nggak pakai Teman-teman waktu? ya, loh, kamu dikasih Mau nggak waktu pakai boleh, waktu? tapi pakai data, Oke, pakai mau data nggak pakai enggak? waktu? Pakai data bisa nggak? Loh, gini loh, ya, saya kasih tahu. Sebentar. Ih, Makanya saya gini. nggak mau. Loh, kamu dari tadi congormu doang sampai dari botakmu kok. Diskusi aja, saya nggak mau kena ada diskusi. Iya, cuma Itu, permasalahannya. Loh, diskusi nggak itu apa-apa. pakai waktu Sebentar. supaya- Nanti gini aja kamu cerewet. Bukan. Diam dulu. Mas, tolong mas, kendalikan kalau mas turun. Ya. Permasalahannya, Dengerin apa yang mau berdiskusi.
Loh, kamu dari tadi congormu doang membantah kok nggak pakai dalil. Ini teman-teman yang menilai di bawah loh, dari tadi kamu membantah tapi kamu congormu doang kok. Masalahnya begini teman-teman, boleh pakai timer, tapi begitu pertanyaan saya ya, terus dia menjelaskan dengan congornya harus langsung diturunkan. Itu akan kenapa? takut. Sebentar ya, sebentar. Umat Islam ini dia minta pakai timer. Kenapa? Mereka tidak butuh valid. Yang penting mereka dikasih izin waktu untuk bernarasi liar. Itu yang saya nggak mau. Apa bernasari liar? Kenapa kita tidak bernasari liar? Sebentar. Dari tadi saya liar atau menunjukkan data? Dari tadi saya liar atau ini congor saya tadi liar atau nunjukin data? Ini pakai laptop. Sekali lagi. Dari tadi saya narasi liar atau pakai data? Kamu sudah memfitnah itu. Ayo kita pakai laptop. Kamu enggak. Tunggu. Kamu bilang memfitnah saya. Ayo mau nggak? Kamu memfitnah saya. Kamu bilang saya bernarasi liar. Saya pakai data atau liar Ayo tadi? mau nggak? Nih aku mau nih. Pakai waktu gimana? Mau nggak? Terserah hostnya. Ya udah, Makanya begitu kamu menjawab tidak pakai data. Udah nggak usah pakai waktu, silakan. Itu ya 2 silakan. menit ya. Yusuf. 2 menit 2 menit ya. Ya. Ya, Ya, oke. silakan. Tentang pengajaran dan ajaran Islam dan Kristen. 2 menit atau 1 menit. Ayo. Pengajaran Islam dan Kristen. Silakan ajaran dan pengajaran. Ayo. Ya Kamu silakan. jawab Yang dulu tadi data yang tadi tadi. Ayo kita ayo. yang tadi dijawab dulu, yang Coba data lanjut yang dulu. ditunjukkan Oke. itu. Ya, kan Ya, ini udah pertanyaan banyak. saya sudah dimulai nih. Pertanyaan saya. Ya, nanti kamu jawab ya. Pertanyaan saya. Ya, betul tidak sesuai surat Al-Ahzab 51 dan Sahih Bukhari 4414 Nabi Muhammad melakukan perzinahan. Sekali lagi, betul atau tidak sesuai surat Al-Ahzab 51 dan Sahih Bukhari 4414? Aku nggak mau jawab kalau kita tidak berdiskusi. Turunkan host sampai ini ngapain? Ayo. Ya. Dari tadi dia congor doang. Ya teman-teman ya, kita juga harus kritis. Kayak sekelas Rifa, dia itu memang butuh waktu untuk bernarasi liar, tapi tidak pernah menjawab begitu giliran ditanya. Itu mereka begitu. Ya. Kalau tidak cerewet bukan Islam, Bunda. Yusuf, dari tadi enggak, bukan begitu. Keluargamu sudah diperkosa enggak? Mau kita ngomong pengajian kok, adik kakakmu sudah diperkosa enggak? Kamu lo bukan level saya, Sob. Kalau kita ngomongin tentang ajaran dan pengajaran yang tertulis, dia ngomong tentang personal yang memperkosa. Hah? Masuk. Congor saya ini congor berdalil. Saya haramkan congor saya dari tadi itu biar teman-teman yang menilai. Hah? Saya bukain dalil enggak? Lah kamu membantahnya tadi pakai congormu sama garuk-garuk botakmu. Aduh, Sub. Makanya saya tinggalkan ajaran setan ini, Sub. Karena kejahatan itu dari setan. Ya, dulu saya didoktrin, Sub. Quran itu isinya ayat suci dulu. Karena saya nggak pernah baca arti dan maknanya. Tapi begitu saya baca arti dan maknanya ya, sebelum saya memilih Kristus ya, saya bisa bernarasi di dalam Quran itu satu. Ya, isinya ajaran melegalkan tindak pidana. Contohnya membunuh tadi. Yang kedua, Hanya domba yang tersesat yang takut diskusi. Ayo kita berdiskusi. Iya, ayo kamu jawab dulu. Bos, Ya, kau ayo, dari tadi dulu cuma gimana sih? ngomong debat kusir. Gitu loh. Enggak Iya, jadi naik kamu udah nunjukin moderatornya data. juga. Ya ayo kita pakai waktu. Ayo sudah, ya kamu jawab. Menit Saya kasih waktu menit 2 menit. gitu loh. Kasih di atas gitu. Ini Yusuf gini dari tadi walaupun nggak pakai waktu tapi tidak ada di antara kami semua yang menyanggah pembicaraan baik itu Bunda Aisyah kan kamu dari sendiri tadi nggak ada ngomong loh. Kami kasih kalian waktu loh. Kamu Ya nggak guys usah kan banyak- dari tadi ngomong mulu kapan Oke, kita kasih waktu dia untuk menjawab. Oke, kita kasih waktu sebentar. Apa Oke, yang kita saya kasih ngomong? waktu kamu menjawab ya. Oke, pertanyaan Kan saya kamu satu. kan ngomong mulu dari tadi. Iya, Ngapain makanya kita dengerin bicara? pertanyaannya, Su. Ya. Dengerin pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Kamu dikasih waktu 2 menit ya menjawabnya. Kamu bertanya Su. mulu dari tadi bertanya. Kamu dari tadi soalnya nggak jawab, Su. Bertanya. Kamu sudah menjawab belum pertanyaan saya tadi? Bertanya kan dari tadi ini baik-baik Kamu sudah, tentang kamu sudah menjawab enggak? jawab pertanyaan Bu Aisyah. So, kamu dari tadi saya sebentar, Sub. Sebelum saya naik di atas, saya dengerin kamu. Dari tadi kamu tuh takia, cuman yang punya host ini diem-diem aja. Gimana sih? aja Kaisar. Kaisar bukan pemikiran kita yang notabene jahat Kok itu gitu. pemikiranku sih? Itu dari yang tertulis kok pemikiran saya. Dijelaskan gitu. Tapi Kaisar nggak terima. Terus apa? Ini loh Yusuf, ya saya kira kamu orang sekolah. Yusuf. Ya, saya kira kamu sekolah. Mudah-mudahan jawaban saya Waduh tidak ini ya, apa host, namanya. aku angkat tangan host sama ini nggak level saya soalnya. Ya, gini loh, Yusuf. Nah, Yusuf kamu dengerin ya, dengerin. Ya. Dari tadi kan kita kasih waktu kamu untuk menjawab gitu loh.
Kalau kamu curhat-curhat gitu, nggak ada gunanya di sini curhat. Jawab aja langsung. Masalahnya gini teman-teman, tadi sebelum saya naik, Iya. saya memperhatikan dia. Menjawab itu yang apa yang ada di gundulnya itu aja. Itu sebelum saya naik. Harusnya ya kalau dia itu memang paham Quran dan hadisnya, harusnya membukakan seperti saya. Karena ini ruang publik, makanya kebiasaan sih, ya. Mengcopy paste ustadznya nggak pernah pakai dalil. Gimana sih? Terus dari tadi saya bertanya di dalam Al-Quran dan hadis, kamu tetap apa beralibi congormu dan gak nyambung. Saudara perempuan sudah diperkosa nggak lo? Kan gak nyambung. Terus saya mau menghabiskan waktu lagi ya dengan narasumber yang kualitas kayak kamu ya. Waduh, yo maaf ya Sub. Dan semua mau dia bertanya mulu sih. Oten mah, jangan gitulah. Ditanya juga balik lah. Ini Kambang Ulu Islam. Ini Oten kalau selamat nggak siang. Oten kalian berani dong ditanya, jangan nanya mulu. Emang udah terbiat kali ya, gak ada sopan. Ditanya nggak Oten ini? Berani ditanya nggak? Tanyain dulu host. Berapa pantasan Oten semua ini Kita sembah mau manusia? berdiskusi sama manusia sama binatang. Kalau binatang kan nggak pernah aturan. Kalau modelan kayak gini cuma para penghujat, udah bukan mau berdiskusi. Saya tahu 4 tahun saya di TokTok ya, jadi saya tahu yang saya hadapi atau lawan saya siapa saya cukup tahu. Makanya teman-teman sama-sama belajar semuanya ya. Ya teman-teman, kita supaya tahu siapa yang kita hadapi, di awalnya bagaimana, pasti akhirnya bagaimana ketahuan kok ya. Ayo teman-teman semangat semuanya. Sekali lagi ya, buat Yusuf ya, bagaimana saya bisa mendapatkan hidayah kembali di ajaran yang lama? Sementara jelas-jelas Qur'anmu melegalkan perzinahan yang pelakunya itu bagindamu sendiri. Bagaimana saya bisa mendapatkan hidayah kembali ya? Di dalam Qur'anmu itu ya melegalkan maling. Bagaimana saya bisa mendapatkan hidayah kembali? Bahwa di dalam Qur'anmu itu juga melegalkan pembunuhan. Bagaimana saya bisa mendapatkan hidayah kembali di dalam Qur'anmu itu ya mengajarkan kebencian kepada sesama, surat Al-Maidah 51. Makanya saya dulu didoktrin Quran itu ayat-ayat suci dulu. Begitu saya baca enggak ayat-ayat jahat, dan jahat itu dari setan. Masa saya dulu ngikutin ajaran setan? Ya nggak mungkin, karena saya ini ya, manusia dan binatang itu sama-sama punya otak. Tapi kelebihannya manusia itu berakal. Karena akal saya tidak bisa menerima setelah saya baca itu, ya saya nggak mungkin ngikutin, kan gitu. Nah makanya mereka masih Islam, karena sama kayak itu tadi. Ya kita sambut dulu nih tamu Yanto, Islam Kristen. Islam. Mengenai yang tadi ayat Bu Aisyah dikasih tahu itu bagaimana tanggapannya? Kamu bisa tanggap? Modal congor aja. Oke, kita buktikan. Kita modal congor atau enggak? Oke, ya. Kamu mungkin baru tahu ya. Ya pertanyaan saya, betul tidak di dalam Quran itu melegalkan perzinahan dan pelakunya baginda Muhammad? Itu pengertiannya bukan begitu. Ya gimana pengertiannya? Tolong dibuka dalilnya di mana? Coba, kamu pernah baca Kamu enggak? hanya cari cuan aja Loh, ini ruang publik, coba pengertian coba ayatnya di mana itu tentang baginda Muhammad melakukan supaya dapat perzinahan? makan gitu loh. Hah? Kamu di atas itu cuma mau berorasi itu. Coba, di mana ayatnya bahwa Nabi Muhammad melakukan perzinahan itu? Tahu nggak? Pernah baca nggak? Pertanyaan kamu pernah baca Quran nggak? Aduh, ini Sama sampah aja, juga nih host, percuma. Sama aja kan. Udah ketahuan kualitas. Cuma naik mau cuma numpang berorasi. Kalau kamu memang berkualitas, tunjukkan kualitasmu. Saya tidak berkualitas nggak apa-apa. Tunjukkan di atas ini bahwa kamu berkualitas. Itu loh. Kamu aja nggak membohongi dirimu sendiri. Gimana sih? Ya, saudara-saudara kita jangan terpancing sama iblis-iblis yang menggoda ya. Ya. Saya bisa teruskan biar mereka belajar dari saya nih kayaknya. Coba, Mas tolong tadi Boleh, Bunda. di keluaran tadi Silakan, dibuka lagi, saya akan bandingkan dengan ajaran-ajaran di Quran setan itu, ajaran setan. Tolong dibesarkan tadi di keluaran, saya akan bandingkan ya di ajaran mereka. Teman-teman, tolong dibantu tap-tap layar ya, Komal ini saling support. Thank you teman-teman. Keluaran 20 tadi dibesarkan, Mas. Ya besarin saya. Ya, teman-teman, di sini saya bukan mau cari panggung atau apa. Saya cuman kalau saya sih lebih ke perbedaan ajaran ya, pengajaran dan ajaran. Ya, kita pengen tahu bukan untuk mengimani ajaran itu, tapi kita pengen tahu ajaran mereka itu sebenarnya ajaran yang bagaimana sih? Nah ini ya, dan kita bandingkan dengan ajaran Alkitab. Ya, tadi kita sudah sempat bahas ya
jangan berzina. Betul kan? Udah sampai di situ ya tadi. Jangan mencuri. Tapi di Quran mereka boleh mencuri karena tidak ada dosa atasmu masuk rumah orang yang tidak dihuni yang di dalamnya ada kepentinganmu. Nah itu kan ajaran maling di situ. Kalau kita jelas jangan apa itu? Jangan mencuri jelas. Justru di Quran boleh mencuri. Ya, dilegalkan lagi perkataan Muhammad bahwa berzina dan maling masuk surga. Itu sudah jelas loh. Katanya pengikut Muhammad, perkataan Muhammad ditolak. Ya, gitu loh. Ya, sudah jelas kok. Jangan mengucapkan saksi dusta, tapi Muhammad mengajarkan dusta dalam 3 hal. Nah, bagaimana saya mesti mengikuti ajaran kembali ke ajaran yang lama sementara bertentangan dengan Alkitab ini tadi? Hah? Di sini jelas jangan. Kalau di sana boleh masuk surga. Ya, ini tentang ajaran. Ya, sekali lagi di dalam Quran itu ya boleh membunbun. Ayatnya jelas ya. Itu sesembahannya melegalkan membunbun dengan alat yang benar. 2 dalil sudah saya sampaikan, Al-Furqan 68 dan Al-Isra 33. Bagaimana dengan Rasulnya? Sama, 2 sosok di dalam Islam itu melegalkan melakukan tindak pidana. Ya, kalau Rasulnya di mana? Tolong 1 dalil ya, tolong dibantu ya. Sunan Nasai 3991. Teman-teman dicatat ya. Kita bukan untuk kita imani, yang penting kita tahu ajarannya si 2 sosok dalam Islam itu. Ya. Begini kok saya suruh kembali lagi nih ajaran setan kok ngapain? Anak saya berapa ya bunda ya? 3991. Tadi kan sesebanya boleh membunbun dengan alas yang benar. Kita lihat, ya, junjungannya boleh nggak? Sama aja ini 2 orang nih. Oh yang murtad boleh dibumbun. Ya, bacain saja, ditunjukkan saja. Dia udah dapat. Muridnya Walid Dedi udah dapat. Mana Dedi? Gimana nih? Masa bunda dibilang debat kusir? Ada data dari tadi. Ini jari saya sampai keriting ini ngetik loh kalian ini. Ya selamat siang Pak Alfonsus. Ya, selamat siang. Ya dari mana Pak? Dari Flores. Flores. NTT. NTT. Ya, salam kenal. Agamanya apa Pak kalau boleh tahu? Agama Katolik. Katolik. Oke Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya, Ada yang mau disampaikan? ya mau sampaikan. Ini mau sampaikan tema-tema apa ini? Ini tema lintas iman Pak. Oh ya, baik. Silakan dibacakan, teman-teman. Kalau tadi di Oke, Quran saya itu bacakan. sesembahannya mengajarkan boleh membumbun. Nah ini kalau junjungannya boleh nggak? Silakan. Saya nggak mau baca dari atasnya bunda ya, itu banyak gosipnya. Langsung pada poin. Rasulullah bersabda itu loh. Iya, Rasulullah bersabda, siapa yang mengganti agamanya, maka bumbunlah. Jelas ya. 2 sosok di dalam Islam itu melegalkan tindak pidana dengan membunuh. Nah Yusuf tadi kepanasan nggak pernah baca kok. Nah, kalau saya disembunyikan sama dia ya beda-beda. Ya, karena kepanasan nggak pernah baca. Terus saya tidak tadi nunjukin dalil kok. Gini saya suruh ngikutin junjungan yang kayak begini. Oh kalau waktu perang boleh, begitu deh. Di mana waktu perang diperintahkan membunuh? Nggak ada. Ini loh, nggak pernah disuruh. Ini perintah loh. Ya? Ini perintah. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad tapi harus menjalankan. Ini saya disuruh ngikutin junjungan yang kayak begini nih. Dulu dia nggak tahu. Ini yang berakhlak mulia, panutan sejuta umat.
kekasih Allah. Gimana akhlak mulianya kalau dia memerintahkan begini? Dalilnya bukan cuma satu lagi, ada 4 saya punya. Sama semua bunyinya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Selamat siang Kak Princess, selamat siang. Di mana tadi ayatnya yang menampilkan apa itu? Apa itu? Diam kau. Saya bukan diam loh. Saya mau bantah loh itu ayat itu loh. Apa itu, Pak? Bapak Islam Ayat. Kristen? Ayat yang tentang Pak, Ibu, Bapak Pak. Islam atau Kristen? Tak usah saya kasih tahu lah. Ibu yang Oh, Pak, yang kita tentang harus, apa itu kita tadi? harus jelasin nih, Pak. Bapak Islam atau Kristen? Tentang pergaulan itu tadi, Bu, yang Pak, tentang Bapak pergaulan itu. Islam atau Kristen? Kok malu sih? Udah malu ya? Udahlah, kalau gitu saya turun. Turun aja, kita nggak butuh sama sampah kok. Turun. Kita juga nggak butuh sama kamu. Kan ditanyain baik-baik, kamu Kristen atau Islam? Susah amat sih. Ya, selamat siang, Eres King. Selamat siang. Oh, selamat siang. Iya, Eric King, Kristen atau Ya, Islam? halo. Ya. Kristen. Kristen. Kristen, puji Tuhan. Puji Tuhan. Maaf tadi kepencet. Oh, nggak apa-apa. Saya tepuk tangannya manual aja, nggak kayak Bunda tepuk tangannya otomatis. Soalnya Walid belum dapat mangsa. Walid na Ereking boleh. Aja aku terima. Bunda kemana ini? Parkun ke? Bunda kemana? Ada kenapa ya? Mana Bunda? Lagian lu saya udah bercanda mulu. Jangan terlalu tegang ngadapin kantron. Santai. Kabur bundanya kan, Dang. Maksud nggak ada notif atau ada? Tapi di motif nggak ada sih. Notif nggak ada. Ya kemarin Bang Debater juga gitu. Nggak ada notifnya. Nggak ada notif tapi ketombak. Iya. Bisa jadi kayak gitu nih Bunda. Bunda kan tadi sempat mute. Nah, tadi kan gini, tapi kan gini. Setelah kena tombak, kira-kira 5 menit, komalnya kena tombak juga. Oh, host diam dulu. Host berarti diam aja. Oh, diam aja. Oke. Iya. Shh, diam dulu. Jadi kalau siapa yang mau bernarasi? Hostnya disuruh mau aja. Iya. Nanti kena. Itulah. Guys, tetap layar guys. Biar naik lagi. Tetap layar kalau ada itu yang pada kepanasan biarin mereka typing biar kuat kau mau. Tadi sih kesimpulannya. Oh ya, ada tamu nih. Tentara Romawi ini aku takut ditombak pulang aku nih. Sama, ini juga handphone udah lemot-lemot, udah macet-macet ini handphone. Biasa nggak macet-macet ya kan? Iya. Mengenai bun-bun ya, murtad. Ini ada di Anfal juga, ayat 12. Orang yang murtad itu dipengbeng. Ya, halo. I will the strange mask in the front by the way. Tentara, selamat siang. Islam Kristen? Islam. Apa diskusi yang tadi sudah dengar mengenai Islam? Wah, belum. Itunya Islam goblok, maksudnya apa itu? Soalnya tadi banyak yang ditunjukkan hadis, banyak nggak tahu ternyata Islam seperti itu kan. Terbang tentara Romawi. Kenapa dengan temanya? Bang tentara? Ada apa dengan temanya? Histori kebanggaan Nih. ya. Islam itu. Oh iya. Itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kok baperan dengan apanya? Itu kan Anak kecil. Nah, Anak kecil juga bisa baca itu. bacanya apa? Iya. Islam. Lem itu apa sih? Go. Lem? Blok. Udah Jangan baperan bang. Itu bahasa udah Inggris loh bisa bang. dibaca. Loh, itu kan bahasa Inggris bang.
Is itu apa bang kalau bahasa Indonesia? Is. Udah, nggak usah munafik lah, nggak usah munafik. Ya silakan lanjut. Tentara Islam. Enggak, kita ya sorry. Jadi supaya nggak debat kusir, ya diteruskan saja itu yang dari tadi. Kalian Ya. Ini dia bermasalah sama temanya Bu Isa. Emang goblok. Ya nih besarin saya. Ya kita lanjutin mengenai orang muter. Mana? Yang Islam yang mana? Yang tentara Romawi. Tentara Oke, Romawi tentang bunda. Romawi ya supaya tidak membuang waktu banyak ya supaya kita tahu ya kapasitasmu di mana ya. Semoga kamu bisa bantu teman-teman ya. Menurut kamu baca Quran dan hadis nggak? Itu dulu. kalau hadis tidak terlalu sih. Kalau Quran baca, Ya, Quran bacalah, tapi nggak tiap hari lah. ini yang berisik dia pasti. Teman-teman yang maaf ya di itu misalnya pakai earphone kenceng, misalnya FX King di mute dulu. Oke ya, tentara sekali lagi supaya saya tahu kapasitasmu, supaya pertanyaan saya jangan di luar kapasitasmu. Kamu sebagai Islam sudah berapa lama sampai hari ini? Kalian siap ditanya juga nggak? Yes. Ya oke. Oke. Jadi Islam sampai hari ini sudah berapa lama? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun? Ya sejak lahir lah. Sampai hari ini sudah berapa lama? Kamu aja nggak bisa tahu itu jawabannya. Sampai hari ini sudah berapa lama? Saya nggak tahu sejak lahir. Ya lebih 20 tahun lah, lebih dari Iya berapa? 20 tahun. Oke, 30 tahun ya. 30 tahun menjalani keislaman. Baca Quran dan hadis tidak? Iya baca lah. Tapi Oke, baca ya. Kunci ya. Kita semuanya, kunci ya. nggak semuanya luar kepala lah. Apa? Nggak semuanya di luar kepala Oke, lah. karena tidak semua di luar kepala, yang basic saja ya tentang kewajiban Islam. Oke. Ini gampang nih ya karena basic. Tunjukkan di dalam Quran perintah sunat dan ya nabimu disunat atau tidak. Itu basic. Langsung silakan. Kalau perintah yang kayak gitu nggak usah. Sekali lagi. Perintah sunat ada di Quran mana? Silakan. Bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa kamu turun aja. Emang nggak ada. Emang nggak ada perintah Terus pertanyaan, kamu disunat nggak? Bentar, teman-teman jangan ditumpuk ya. Kamu disunat nggak? Iya kami Tanya, disunat kalau nggak ada Muslim. disunat, perintah siapa kamu disunat? Saya tanya sama kamu ya. Sekali lagi, kamu disunat, kamu perintah siapa itu disunat? Semua itu nggak semua termasuk di dalam Al-Quran bro. Iya pertanyaan saya kan itu bukan. Kamu tuh loh perintah siapa disunat itu? Bahwa itu kan kewajiban, betul nggak? Sunat kewajiban nggak? Di dalam Islam sunat kewajiban tidak? Ya kewajiban buat Oke, kami. kewajiban Soalnya itu apa? perintah siapa? Kebersihan sebagian dari iman. Saya tanya, Itu kewajiban itu perintah siapa? perintah Allah lah. Kalau perintah Allah tertulis di mana? Kebersihan sebagian dari iman. Saya nggak tanya kalau perintah Allah tertulis di mana. Sekali lagi nggak mau buang waktu saya. Tolong, hostnya yang moderator tolong segera diturunkan. Saya nggak mau ngabisin waktu menurunkan. Nih waktu saya tanya, moderator. saya tanya. Waktu Yesus ditangkap teror Romawi, Perintah siapa? Jangan lari-lari perintah siapa? Tentara jawab dulu apa yang ditanyakan Bu. Perintah Isa siapa? tadi. Jangan lari ke nanti Yesus. Nanti saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus disunat, ini bla bla semua. Pertanyaannya, kewajiban Islam disunat. Nah, kewajibannya itu perintah siapa? Kamu bilang perintah Allah. Perintah Allah tertulis di mana? Ayo. kan ada perintah. Kebersihan sebagian dari iman. Iya, tertulis di mana? Kamu Di tahu di dalamnya mana itu itu? banyak Iya, tertulis di mana kotoran-kotoran. buat sebentar. Kalau kebersihan itu tertulis di mana? Kalau saya cari ada iman. Aduh, turunin usah turunin ketawa-ketawa orang gila. Ada nggak? Saya nggak mau orang dulu. Kalau saya cari ada Harus cari apa? enggak? Berapa di bawah? Hah? Ngomong dari ini kayak Yusuf ngomong ngalor ngidul nggak ada dasarnya, begitu kita ikutin kebingungan sendiri. Nah, masa level saya paksakan sama model gitu nanti saya dibilang oh sukanya yang awam. Nggak usah lama-lama sama model gitu nanti kita malah dibully. Itu kewajiban dasar loh. Mereka nggak bisa menunjukkan tuh heran. Makanya pertanyaannya perintah siapa ya? Tititmu itu kulitnya dipotong. Gimana sih? Kewajiban di dalam Islam itu harus beritan. Pertanyaannya, kewajiban itu perintah siapa? Tertulis di mana? Itu PR buat teman-teman Islam. Jadi teman-teman bawa aja itu ya. Nanti kalau misalkan saya mendal turun, itu dulu. Jangan lari kemana-mana. Mereka bisa jawab nggak? Karena itu kewajiban mereka loh. Itu kewajiban di mereka. Selamat siang, Manatab apa ini? Manatab. Muhammad Abdul. Muhammad Abdul. Nah, ini cuma modal. Selamat siang, Bos.
Bang Mamat Abdul, selamat siang. Ini suaranya kok kecil sekali. Bang Mamat. Ah, suaranya agak apa bang? Agak kedengaran. Bang Mamat. Halo. Nah, ini baru kedengaran nih. Islam Kristen, Mat. Kristen, saya mau nanya ini Mbak. Kristen? Iya. Oke, kamu nanya tentang apa? Islam kan meyakini hari kiamat itu hari Jumat, ya kan? Mm-mm. Apa Allah nggak tahu itu di bumi ini kan pakai zona waktu? Nah itu kan makanya kan bertentangan. Yang satu tahu, yang satu nggak tahu, kan bingung. Allah nggak tahu, ya kan? Muhammad tahu hari Jumat katanya. Betul kan? Maksudnya di negara itu, misalnya hari ini hari Jumat, di negara lain kan belum tentu juga dia Iya, udah beda masuk sehari, beda 2 hari. Jadi kita bingung juga ya kan. Yang kedua gini Mbak, arah kiblat Islam itu kan di Mekah tuh ya. Bumi ini kan bulat Mbak. Jadi kalau kita di posisi di Kanada orang sholat itu, dia kan kiblatnya itu jadi terbalik dia tuh. Kepala kita harus ke bawah itu kalau sholat yang di Kanada tuh, biar bisa rata Iya dengan. Pak, poinnya di sini begini loh. Allah itu nggak ngerti ya, disamakan semua. Padahal di dunia ini ada perbedaan-perbedaan itu Allah nggak ngerti. Berarti kan bubur yang katanya maha tahu ya. Bubur sudah. Jadi kalau kita berdiri sholat di Kanada itu arah kiblatnya jadi ke bawah gitu, Betul. kepala kita ke atas. Kita harusnya kepala kita ke bawah gitu. Ya gitulah Pak, mereka ya mengimani yang nggak tahu apa-apa sebenarnya sih. Ini juga Kak, Bu Aisyah ya kan. Habis itu yang Allah itu sepertiga malam itu turun katanya kan. Ya zona waktu itu kan beda-beda gitu sepertiga malamnya. Ini seakan-akan kayak yoyo Allah itu ya kan naik turun dia jadinya kan. Nggak serentak dia gitu kan gitu. Ya itu Pak nggak konsisten ya. Di surah A ngomong A, di surah B ngomong B. Ya cuman itu aja sih Mbak. Mana tahu ada muslim yang bisa menjawab ya kan. Waduh Pak, nggak akan bisa jawab, bisanya ngoyok ngeyel. Dibukain dalil itu loh Pak ya. Maunya menjelaskan padahal nggak pernah tahu dan baca sebelumnya baru ditunjukkan ya. Sekarang saya tunjukkan baru lihat. Mau menjelaskan, mendadak jadi ahli tafsir. Padahal sebelum saya tunjukkan, nggak pernah tahu, nggak pernah baca. Itulah hebatnya Islam. Padahal nggak pernah tahu, sama kayak Yusuf tadi, ya. Tahu aja enggak, apalagi baca. Begitu saya tunjukkan, itu masalahnya begono begini loh, kok mendadak menjadi menafsirkan. Ya cuma itu aja sih Bu Aisyah. Oke, iya, thank you ya Pak. Yuk, kita semua sama-sama belajar ya. Bukan kita untuk imani, tapi kita biar tahu nih ajaran apa sebenarnya. Ayo yang lain naik yuk. Iclan naik yuk. Yuk, itu yang dibawa cuma taping itu naik sini. Oke, shalom semuanya. Shalom. Waalaikumsalam boleh. Shalom. Oke, Aisyah, Salomo boleh bertanya sama Kak Aisyah? Iya, selama saya masih bisa menjawab, saya jawab. Kalau enggak, ya saya tidak bisa memaksakan. Silakan. Siap, Kak Aisyah. Pertanyaannya, aku pernah dengar kencing jongkok itu harus menghadap kiblat. Itu benar ada ya? Kalau menghadapnya itu nggak spesifik ya. Yang saya punya datanya itu tidak. Saya lupa. Tapi kencing jongkoknya ada. Coba tolong dibuktikan ya. Pakai kiblat nggak itu? Karena setahu saya yang saya punya datanya itu, saya kurang tahu ya baca. Karena kan saya nggak baca. Di data sih nggak ada kiblatnya kayaknya. kita sih nggak ada. Cuman itu memang perintah. Itu kewajiban dari Rasulullah. Ya, itu perintah. Jadi kalau yang merasa pengikut Muhammad harus patuh sama perintahnya. Bahwa perintahnya tertulis itu ya, Ibnu Majah 305. Kalau nggak salah teman-teman bisa dibuktikan juga. Ya, dilarang kencing berdiri, harus kencing jongkok atau duduk. Itu aja. Cuman kiblat apapun itu nanti teman-teman coba verifikasi sendiri. Nah pertanyaannya mereka kalau ngaku-ngaku pengikut Muhammad kan harus mematuhi perintahnya. Nah pertanyaannya sudah dipatuhi belum kencingnya jongkok? Ayo. Ngaku-ngaku Islam, ngaku pengikut Muhammad sudah dijalankan nggak itu? Itu perintah loh.
Itu yang bisa saya jawab. Ada lainnya Salomo? Itu Ibnu Majah 305. Teman-teman bisa buktikan itu. Itu perintah Rasul, kencing harus jongkok, nggak boleh berdiri. Oke Kaisa, berarti itu benar ya. Kalau untuk kencing jongkok ada ya. Tapi Ada Ibnu Majah. Ada, aku tahu, Pak. yang aku dengar dari Komal itu si M dia kencingnya menghadap kiblat. Itu benar kan? Kalau menghadap kiblat saya nggak pernah. Itu nggak, saya belum belum punya tahu sih dalilnya. datanya. Belum pernah dalilnya. Poinnya kenapa dia memerintahkan ya kencingnya itu nggak boleh berdiri harus jongkok. Setelah saya baca-baca ya bahwa Aisyah istrinya bilang nggak pernah lihat burungnya suaminya. Makanya dia merintahkan kencing dilarang berdiri, mungkin menutupi kecacatannya. Kita buktikan ya, saya nggak mau jadi fitnah ya. Os tolong dibuka Os ya. Apa kata Aisyah selama 9 tahun berumah tangga? Ya, dalilnya bukan cuma satu, dalilnya ada 2. 9 tahun berumah tangga selama ini Aisyah tidak pernah melihat loloknya suaminya. Coba tolong dibuka ini, bang dibuka ya. Satu dulu dalilnya, Ibnu Majah 654. Ya boleh teman-teman, kalau ada Aman. dalil yang lain kita Iya. masukin. Ya ini dalil yang lain sih. Ya silakan, 1912 dan 654 itu 2 dalil ya. Aisyah berkata, coba yang tadi suaranya lantang jelas supaya kena ke kupingnya Black umat Black Islam. Shadow silakan. Oke, biar Wali nggak baca. Ya, oke. Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat kemaluan Nabi sama sekali, atau saya tidak pernah melihat kemaluan. 2 kali diulangin pula. Udah poinnya pada di situ lah. Tidak melihat kemaluan. Ini juga jadi pertanyaan ini boleh nih teman-teman ya. Tinggal tanyain sama hadis labes di bawah, kemana pelernya nabimu? Karena kita sudah pegang dalil ya. Kemana pelernya nabimu? Karena Aisyah 9 tahun berumah tangga nggak pernah lihat. Ada yang bisa menjawab dengan dalil? Makanya sampai detik ini umat Islam tidak bisa menunjukkan validasi data bahwa nabinya dicunat. Oh gimana dicunat? Oh nggak punya lolo ini. Ini pertanyaan, kemana lolonya? Hadis labes, ayo jawab. Sedangkan anjing aja punya lo, ya itu binatang lo, masa ini nggak ada? Apa mungkin dimakan rayap juga ya? Halo, selamat siang. Selamat siang, pencari kebenaran Islam Kristen. Iya, saya Islam bang. Oke, semoga bisa kondusif ya. Sebelum ke Saya mau dalil ini, bertanya Bu sebentar, Aisyah. ya, kamu boleh bertanya asal kamu menjawab pertanyaan saya dulu. Setuju tidak? Kalau tidak setuju saya tidak paksa, silakan turun. Jawab apa mbak? Saya baru masuk. Oke, Temanya apa yang mau dibahas? Oke, sebelum ke dalil ini, pertanyaan saya, Nabi Muhammad disunat nggak? Nabi Muhammad disunat. Kamu tahu dari mana Nabi Muhammad disunat? Di mana dalilnya? Ada ayatnya bisa saya Oke, tunjukkan. silakan. Kasih plus dulu ya teman-teman. Ada bisa menunjukkan. Pasti dari artikel NU Online. Tolong dibesarkan tadi yang menunjukkan ayat, tolong. Dalilnya di mana, kita buka sama-sama. Ya, di surah apa, Quran atau di hadis apa? Ya kok turun ini? Langsung turun. Itu gini Bunda, dia bilang ada, saya tunjukin data. Sebentar, saya mau kabur dulu. Gitu dulu gitu. Ya mungkin dia manggil si Ustadz Somad ya. Jadi teman-teman ya, dalil yang tadi itu yang katanya Aisyah nggak punya lolo, sebelumnya kita nggak usah ke situ. Kita tanya, nabimu disunat nggak? Oh disunat. Gimana dalilnya? Di Quran surat apa, ayat berapa, atau di hadis apa? Kita tunggu aja. Ujung-ujungnya mentok mereka yang bisa itu nunjukin NU Online. Dan di NU Online itu ya itu satu orang 2 versi ngomongnya. Ada yang di dalam kandungan, ada yang 7 hari setelah lahir. Yang benar yang mana? Kalian bisa tahu kok jawaban mereka apa. Gimana validasi data, kebenaran datanya bahwa nabimu dicunat? Gak ada itu. Yang benar kata Aisyah itu, aku tidak pernah melihat loloknya suamiku sama sekali. Tuh, yang diselebeskan dulu ya. Oh Tuhan kok disunat, Tuhan kok disunat. Nah ini bagindamu enggak dulu. Tuhan Yesus disunat karena dia manusia yang sempurna, dia harus menjalani itu. Ya. Nah ini katanya manusia sempurna, kekasihnya Allah.
Kok nggak ada itu loloknya? Ya, cuma herannya gini, mereka itu sunatnya Tuhan Yesus itu mengikuti tradisi Yahudi. Emang mereka orang Yahudi? Ikutin. Nggak usah terlalu jauh teman-teman ya. Kalau tentang sunat itu kita nggak usah penjelasan dulu. Nanti kita kalau begitu bertanya, kenapa kamu tidak sunat? Jelaskan tentang yang Yesus bilang apa itu ya. Tapi mereka harus selesaikan dulu, perintah siapa kamu disunat? Itu dulu. Oh perintah Allah, di surah mana kalau perintah Allah? Nggak akan bisa jawab mereka. Ya? Perintah Rasul, di mana perintah Rasul? Di hadis apa perintah Rasul? Sementara Rasulmu disunat nggak? Kan itu. Nggak ada yang bisa jawab kok. Oh, udah pernah saya tanya itu, Bunda. Muter-muter mereka. Iya. Kayak Ibrahim, Yesus. Padahal itu kewajiban di dalam Islam loh. Bayangin, kewajiban yang tidak punya dasar dan mereka tidak pernah tahu dasarnya di mana. Ini kan lucu nih. Ayo tutup layar guys yang di bawah. Mau punya Ayo silakan Islam yang mau naik silakan. Ya kalau mengenai sunat ya, apologet si Rasid aja, apologet Islam aja sudah mengiyakan tidak ada perintahnya di Islam sunat. Di VT saya sudah jelas dia sudah melanggar perintah Allah gitu loh. Ya. Soalnya tidak ada perintah Allah. Dan juga tidak perintah Muhammad karena Muhammad nggak sunat. Nah, betul. Cing Mamat gak sunat karena nggak punya nono. Soalnya di hadis juga sudah jelas kalau ketemu Allah dalam keadaan telanjang kaki dan tidak berkhitan gitu loh. Sudah jelas kalau ketemu Allah tidak berkhitan. Itu sudah jelas di hadisnya ada. Kok kalian melakukan sunat? Itu aja teman-teman, jadi nggak usah kemana-mana. Dua materi itu kalian pasti bisa bertahan, saya yakin kok. Iya. Asal jangan dilakuin ya. Kalau kita tanya apa fokus di situ, kalau dia lari-lari jangan pernah mau. Kalau masih ngeyel turunin. Ya. Tentang sunat dan kemana nonotnya, itu aja. Ya. Nggak akan bisa jawab kok mereka. Ya kita jangan Emang mau masalah buat kalian, nggak punya peler nabimu. Misalnya guys, ya masa kalah sama anjing aja masih punya lolok. Nabinya nggak punya lolok. Ya masalah lah, masa junjungan cacat dan diselebes? Masalah lah. Naik di Celebes. Si Rasid aja udah mengakui loh. Nggak ada dalilnya sunat loh, udah mengakui loh si Rasid loh. Teman-teman aku Makanya turun belajar dulu. dari Ya, Rasid. teman-teman host, ya buat teman-teman Iya, semua thank you, ya, thank you. semuanya terima kasih ya. Iya, terima kasih. sama Bunda. Terima kasih juga Bunda. Terima kasih semuanya. Ya. Oke, selamat hari Minggu. Selamat Minggu. Ya, biar Walid nak bebas.